oleh rekan Muhammad Marzuki MPD. Sebelum itu saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Kurikulum vitae pemateri, nama Muhammad Marzuki MPD, tempat tanggal lahir Sampang 14 April 1992, pendidikan formal SDN Pangaringan 1 dan MTS Nurul Huda, SMA Hidayatul Muhtadin, kuliah Unisma Malang S1 dan IAIN Madura S2. Pendidikan informal Ponpes Darul Thayyibah Malang. Pengalaman organisasi PC Ibnu Sampang dan nomor WA 087 846 176 992. Nama FB Muhammad Marzuki. Nama email sukmarzukimalik@mail.com. Nama Twitter Muhammad Marzuki. Nama Instagram Muhammad Marzuki. Moto hidup Pakun NU. Pengalaman organisasi PAC Ibnu Pengaringan. Yang kedua PC Ibnu Sampang. 3 PAC Ansor Pengaringan. Dan keempat PC GP Ansor. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. Lakmut 1 PAC IPB Pengaringan dengan jumlah 29 peserta siap mengikuti materi. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
yang mana berkat rahmat dan inayahnya kita pada malam hari ini bisa mengikuti lakmut, yaitu malam kedua. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada yang gugur? Belum. Alhamdulillah. Karena tidak semua orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti lakmut pada malam hari ini. Kalian merupakan orang-orang yang terpilih oleh para masyaikh Nahdlatul Ulama. Di antaranya siapa? Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Asbullah, dan para kiai-kiai, para pendiri NU. Kalian wajib bersyukur kepada Allah karena telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana NU ini merupakan organisasi yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena pada saat detik ini kita sudah nyampe pada 1 abad Nahdlatul Ulama. Ini jarang organisasi yang tetap bertahan sampai umur 100 tahun. Bahkan berdirinya sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1926. Bertepatan pada 31 Januari. Di mana kalau hijriahnya adalah 1344 Hijriah. Ini merupakan sebuah organisasi yang benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada orang-orang segelintir yang mengolok-olok NU, yang mengolok-olok para kader NU, jangan dihiraukan. Mari kita buktikan seperti itu. Tanamkan dalam hati kalian bahwasanya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Wahab ada Kiai Haji Bisri Sam, ada Kiai Haji Kiai As'ad Samsul Arifin. Nah, beliau-beliau itu adalah para wali Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melihat sejarah NU, di mana para pemimpin-pemimpin NU di masa lalu yang memperjuangkan makam Rasulullah untuk tidak digusur oleh kaum Wahabi, maka kita tidak akan bisa untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Orang-orang tua kita yang sudah haji ataupun umroh tidak akan menemukan makam Nabi Muhammad SAW. Shalawat serta salam barusan sudah diucapkan bersama, karena Nabi Muhammad lah yang benar-benar mencintai kita sampai detik ini, hingga ila yaumil kiamah, ketika kita mau masuk surga. Umatnya terlebih dahulu yang disuruh masuk, Nabi Muhammad belakangan. Ini menandakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW benar-benar mencintai kita semua. Sebagai calon pemimpin, kita harus tahan banting, tahan mental. Dimana kalau kita benar-benar tahan mental, tahan cemoohan, tahan caci dan makian dari orang-orang yang tidak suka kepada kita, maka kita akan benar-benar sukses nantinya. Akan benar-benar menjadi orang yang bermanfaat seperti itu. Posisi-posisi yang ada di kepemimpinan atau berada di pemerintahan maka akan diisi oleh kita. Makanya kita tetap harus sekolah sampai kapanpun. Seumpama ada yang berhenti sekolah kayak saya, S1 itu mau menginjak S2, saya menganggur 3 tahun. Selama dalam kurun 3 tahun saya berdoa terus untuk bisa kuliah S2. Nah, di dalam berdoa 3 tahun itu alhamdulillah sudah tercapai. Sekarang
masih berdoa lagi untuk melanjutkan S3. Karena apa? Semua itu karena doa dan usaha kalian. Usaha itu tidak semerta-merta dengan uang, tapi dengan proses. Proses itu apa? Ya seperti ini, kita menikmati proses pendidikan, kita menikmati proses sama-sama belajar seperti itu. Kita melihat sejarah Nabi Muhammad SAW dalam menjadi pemimpin. Di dalam Nabi Muhammad menjadi pemimpin, beliau selalu dicaci maki kan sama kafir Quraisy, ya kan? Jelas kan? Caci makiannya luar biasa. Bahkan ada cerita orang yang matanya buta, sama Nabi Muhammad itu disuapin. Nah, dalam suapinnya, orang yang disuapin itu mencaci maki Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita mau nyuapin ada orang yang mencaci kita? Apakah kita tidak langsung menampeleng? Maka kalau kita langsung otomatis, ya kan? Nah, Nabi Muhammad itu sabarnya luar biasa. Dalam hasil kesabaran Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad meninggal, maka orang yang disuapin ini bilang, loh, kok beda yang nyuapinnya? Kok kasar sekarang? Kemana yang biasa menyuapin? Kata orang yang buta itu, sudah meninggal. Siapa itu? Itu adalah orang yang selalu engkau caci maki, orang yang selalu engkau berkata kasar seperti itu. Maka dengan semenjak diberitahu, dia langsung masuk Islam. Sama dengan kita dalam perjuangan di Nahdlatul Ulama, dalam pengabdian di Nahdlatul Ulama. Banyak orang-orang yang mencaci maki kepada Nahdlatul Ulama itu sekarang masuk kepada Nahdlatul. Nah, ini kita korelasikan, kita dibandingkan antara caci makian umat Nabi Muhammad pada zaman itu dengan para orang yang mencaci maki NU. Semuanya NU sekarang. Siapa yang nggak ngaku NU sekarang? Walaupun tidak ikut pengkaderan seperti ini, sekarang ngaku NU. Malah lebih mengaku NU daripada orang yang tidak belajar seperti sekarang. Ya kan? Nyata ini kan? Nyata kan? Ada yang mengalami, yang bilang NU itu apa namanya? Wah, pokok macam lah. Ya, pernah dengar? Ya. Sekarang sudah banyak yang NU. Untuk menjadi pemimpin kita harus tahan banting, bisa sabar dalam proses yang kita jalan. Lanjut. Kepemimpinan itu adalah dalam bahasa Inggrisnya leadership. Kalau di dalam bahasa Arabnya khilafah, khalifah. Siapa orang pemimpin itu? Pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti atau untuk melaksanakan suatu tujuan yang bersama. Itu adalah seorang pemimpin. Jikalau orang pemimpin itu tidak bisa mempengaruhi orang lain, maka itu bukanlah seorang pemimpin. Orang buruk menjadi baik, ini bisa jadi untuk menjadi pemimpin. Selanjutnya, dalam menjadi pemimpin itu mempunyai beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, efektivitas kepemimpinan bukan berdasarkan penunjukan, melainkan berdasarkan pemilihan. Kalau penunjukan, maka efektivitasnya kurang. Apa efektivitas berjalannya sebuah organisasi itu kurang, karena di setiap anggota ada yang merasakan, tak nyaman pemimpin itu. Karena apa? Karena itu dihasilkan oleh hasil penunjukan, bukan sebuah hasil dari
pemilihan. Kalau pemilihan semua orang memilih kan? Kalau penunjukan hanya satu orang yang menunjuk, seperti itu. Selanjutnya, efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. Di mana seorang pemimpin itu bisa berkembang, baik itu keilmuannya, baik itu secara temannya bisa banyak. Banyak relasi-relasi yang dibangun seperti itu. Kalau seorang pemimpin tidak bisa membuat relasi atau menjaga relasi dan mencari relasi, maka itu bukanlah seorang pemimpin. Pemimpin itu harus bisa mencari relasi. Relasi itu apa? Hubungan, kancah, teman. Dimana kalau kita banyak teman, maka banyak rezeki. Karena banyak jaringan. Kalau kita mempunyai usaha, kalau tidak punya kenalan, tidak punya relasi, siapa yang mau beli? Kan seperti itu. Logikanya kan seperti itu. Selanjutnya, efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi. Seorang pemimpin harus bisa membaca situasi. Kalau ada temannya yang mengalami masalah, seorang pemimpin harus peka. Ditanyakan, ada apa? Seperti itu. Ya, jangan dibiarkan seorang anggota itu sehingga anggota itu sulit untuk berkembang, sulit untuk bisa mempunyai keilmuan yang luas seperti itu. Pemimpin harus peka, jangan membiarkan, jangan cuek lah seperti itu ya. Harus peka, harus ketika ada masalah ditanyakan apa masalahnya, bukan malah dibuat tambah masalah seperti itu ya. Terus sikap dan perilaku seseorang terbentuk dari pertumbuhan dan perkembangan. Anggota yang mampu menyesuaikan cara berpikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan organisasi dapat mewujudkan kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi. Nah, ini ketika kita bisa mampu menjadi seorang pemimpin yang peka, yang perhatian kepada anggotanya, dan memberikan segala ilmu yang didapat oleh pemimpin dan dibagikan kepada anggotanya, maka suatu organisasi ini akan hidup. Seperti itu. Jangan sampai kita sebagai pemimpin merasa paling pintar. Ya, karena di setiap anggota mempunyai kreativitas sendiri, mempunyai kelebihan-kelebihan sendiri, mempunyai potensi seperti itu. Di setiap orang ini mempunyai potensi. Maka di setiap potensi, karena mempunyai sama-sama mempunyai potensi, maka sebuah organisasi ini menjadi besar. Ada yang potensinya bisa ceramah, ada potensinya yang bisa desain grafis, ada potensinya yang videografis. Nah, ini kita dorong sehingga organisasi ini terlihat sebuah organisasi besar. Banyak organisasi besar terlihat besar karena desain grafisnya, karena video-videonya yang bagus. Contoh organisasi-organisasi di luar itu bahkan organisasinya sangat kecil, anggotanya cuma 10, tapi dia memanfaatkan zaman sekarang yang zaman digitalisasi, dia mengumbar-umbarkan kegiatannya di sosial media. Sehingga banyak anak-anak muda sekarang itu terpana dengan video-video itu. Kalau ikut organisasi ini kayaknya enak. Kalau ikut organisasi ini kayaknya akan menjadi orang hebat. Padahal organisasinya organisasi kecil. Seperti itu. Sedangkan NU yang organisasi besar sampai organisasinya ada di luar negeri, itu kalau di bidang desain grafis atau videografisnya baru-baru kali ini yang sudah muncul, yang sudah sadar tentang videografis. Iya kan?
Kalau di luar itu sedikit-sedikit video, sedikit-sedikit foto. Nah, ini bisa memancing orang-orang yang tidak ingin masuk organisasi kemudian masuk organisasi. Padahal organisasi yang di luar itu tidak ada pendidikannya seperti ini. Hanya memainkan sebuah video, memainkan sebuah foto, sumbangan di foto. Padahal sumbangannya cuma sedikit, kan seperti itu. Sehingga dengan video seakan-akan banyak seperti itu. Sedangkan NU ini masih berpegang teguh dengan sifat tawaddu, rendah hati. Mari kita rendah hati boleh, tapi ini kan sebuah organisasi di mana harus diflorkan. Paham ya? Harus diflorkan, harus disebarluaskan agar orang-orang yang tidak suka dengan NU itu menjadi suka. Besar kan NU, tapi kita tidak sadar. Kita malas untuk membagikan IG NU online, kita malas untuk membagikan link, ya kan, malas kan? Malas apa tidak? Tidak. Kalau tidak, ya alhamdulillah. Malas. Tim media sudah susah-susah tidak tidur, mata melotot untuk mengedit, tapi ternyata teman-teman tidak membuat status, kan seperti itu. Nah, ini kekurangan kita. Maka dari sekarang kita harus membagikan kegiatan-kegiatan NU. Karena ini sebuah organisasi, bukan sebuah pribadi. Kalau pribadi, tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Itu kalau pribadi. Kalau organisasi udah. Karena ini milik banyak orang. Kalau tidak diflorkan, nanti dianggap korupsi. Oke, itu ya. Mulai sekarang kita harus membagikan kegiatan-kegiatan NU, baik itu di status WA, Facebook, dan lainnya. Ya, karena itu bagian dari media sosial di mana 70% kita memegang HP, ya kan? Daripada memegang uang. Banyak kan megang HP, uang nggak ada. Padahal beli paketan nggak punya kan, seperti itu. Lanjut. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan itu ada meliputi sifat. Kebanyakan orang pemimpin itu ada yang mempunyai sifat cerdas lah, seperti itu. Inisiatif, mempunyai pemikiran, mempunyai sebuah inovasi, keterbukaan dan perasaan humor. Perasaan humor juga diperlukan untuk menjadi sebuah pemimpin. Karena kalau mendatang ngetok tangan tak lebur, ya harus ada humornya sedikit. Antusiasme, tadi itu tidak cuek kepada anggota, itu kejujuran, simpatik, kepercayaan pada diri sendiri. Nah, harus juga mempunyai kejujuran, simpatik, tidak cuek. Tidak cuek itu penting, ya. Sebagai pemimpin itu jangan di SMS oleh anggotanya balasnya besok. Ini nggak boleh. Ya, harus langsung. Siap, ada apa? Ada yang bisa dibantu? Itu pemimpin. Jangan masuknya sekarang WA, besok pagi balasnya. Ya, jangan. Di zaman sekarang tidak boleh menonaktifkan data. Kalau nonaktif datanya, maka akan keterlambatan mendapatkan informasi. Cuek-cuek ya kepada anggotanya. Nanti kalau sudah menjadi pemimpin. Harus pede dengan atributnya, harus pede memakai kopiah Ibnu, harus pede memakai seragam Ibnu, harus pede batik Ibnu. Ya, jangan malu. Jangan malu dengan atribut sekarang. Kayak para instruktur ini
Mulai dari pagi gak lepas jaketnya, luar biasa. Ya, ini patut ditiru. Karena apa? Ini termasuk penghormatan kepada organisasi. Ya, nanti kalau sampean sudah selesai lakmut punya jas Ibnu, setiap kajian, setiap acara harus wajib pakai seragam Ibnu, baik itu batik, baik itu jas, ya. Jangan malas, karena ini merupakan siar kepada masyarakat yang belum mengetahui apa itu Ibnu, ya. Itu. Teori kelompok berskala psikologi sosial, pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya, konsep sosiologi memperhitungkan dan membantu pengikutnya memberi perhatian. Nah, ini seperti yang sudah disebutkan tadi, seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang simpati kepada anggota yang lain. Jangan seakan-akan dia sudah menjadi pemimpin, yang lain tidak ada apa-apanya. Tidak boleh seperti itu. Teori situasional dan model kontingensi, hubungan pemimpin dan struktur fungsi, derajat tugas dan struktur tugas, otoritas formal. Menjadi seorang pemimpin harus saling membantu antara lain. Saling fokus kepada tugas masing-masing. Kalau sudah tugasnya sebagai moderator, ya sudah. Jangan sampai seorang petugas moderator ini diganggu oleh petugas media. Karena apa? Karena kalau kita tidak fokus, maka kegiatan-kegiatan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena kita itu pikirannya terbatas, tidak mempunyai pikiran yang banyak, kan seperti itu. Jadi kita itu harus fokus pada satu hal, di mana satu ini ditekuni dengan baik sehingga sampean bisa hebat dengan keterampilan itu. Mama fokus pada desain grafis, sudah fokus buat desain yang bagus sehingga kalian hebat dengan desain grafis itu. Tidak semua orang itu serba bisa. Selanjutnya, teori jalan-jalan kecil, tujuan kepemimpinan, direktif pemimpin mendukung, partisipatif pemimpin berorientasi pada prestasi. Di mana pemimpin ini wajib untuk mendidik anggotanya untuk menjadi seorang yang berprestasi, menjadi seorang pemimpin juga. Karena pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin. Jangan sampai pemimpin tidak mendidik anggotanya agar seakan-akan pemimpinnya yang hebat. Begitu. Itu bukan pemimpin, tapi pemimpin adalah pemimpin yang bisa melahirkan seorang pemimpin. Selanjutnya, tipe-tipe dari seorang kepemimpinan. Yang pertama, tipe karismatik. Tipe karismatik ini adalah di mana pemimpin ini merupakan pemimpin yang berwibawa. Sudah dari kejauhan sudah keluar auranya sehingga anggota itu seakan-akan langsung tunduk kepada dia. Ini adalah tipe karismatik, di mana senyumnya saja sudah bisa anggotanya itu kagum dan bangga dengan menjadi sebagian dari anggotanya. Tipe paternalistis atau tipe kepemimpinan orang tua, di mana pemimpin ini hanya bisanya menyuruh saja, tidak pernah mengajak anggotanya itu bermusyawarah semaunya, dan seakan-akan dia yang hebat, hanya mau menyuruh saja. Tipe militeristik. Tipe ini adalah merupakan pemimpin yang cara berkepemimpinannya dengan cara militer, dengan cara yang tegas, kasar, seperti itu. Dan
kepada anggotanya itu tegas dengan cara yang kasar gitu. Yuk, cepat. Itu. Ini adalah tipe pemimpin yang militeristik. Tipe otokratis atau tipe kepemimpinan banyak pengaruh. Nah, di sini pemimpin yang banyak pengaruh adalah pemimpin yang bisa membuat organisasi maju karena dia mempunyai pengaruh yang kuat, mempunyai pengaruh yang tinggi, mempunyai pengaruh yang luas. Sehingga ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka kepemimpinannya akan menjadi sukses. Tipe laissez-faire, ya benar ya tulisannya. Pemimpin yang diam saja. Jadi pemimpin dia tidak nyuruh, tidak bermusyawarah. Jadi organisasinya itu adem ayem, tidak ada kegiatan, tidak ada kegiatan apa-apa. Sehingga organisasinya ya tidak hidup, ya tidak mati seperti itu. Ini pemimpin yang jangan sampai ada di organisasi Ibnu ini. Selanjutnya tipe demokratis. Tipe demokratis adalah tipe di mana kepemimpinan ini sangat cocok dengan Indonesia, di mana Indonesia juga menerapkan kepemerintahan yang demokratis. Di mana demokratis ini kepemimpinannya melalui pilihan, ya, dipilih secara demokratis. Selanjutnya fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yang pertama itu adalah fungsi instruktif. Di mana seorang pemimpin ini adalah fungsi yang pertama untuk menginstruksikan di setiap anggota. Kan di setiap anggota itu ada yang menjadi koordinator bidang seni, ada yang menjadi koordinator apa lagi? Organisasi. Nah, seorang pemimpin hanya menginstruksikan supaya setiap anggota itu berjalan kegiatan-kegiatannya, berjalan program-programnya. Tuh. Fungsi selanjutnya adalah fungsi konsultatif, di mana pemimpin ini menggunakan fungsi sebagai komunikasi dua arah. Fungsi komunikasi atau konsultatif ini adalah seorang anggota melakukan konsultasi kepada seorang pemimpin bagaimana organisasi ini supaya maju, organisasi ini supaya hidup. Nah, di sini fungsi dari kepemimpinan. Kalau pemimpin tidak bisa untuk diajak konsultasi atau diajak komunikasi, maka ini bukanlah seorang pemimpin. Selanjutnya pemimpin partisipatif. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Di sini seorang pemimpin harus berpartisipasi dalam setiap anggotanya, menanyakan bagaimana kabarnya, menanyakan bagaimana kelanjutan dari program-programnya, apakah ada yang hidup, apakah ada yang tidak, seperti itu. Sehingga kalau pemimpin yang berpartisipatif ini bisa menghidupkan organisasinya. Beda organisasi yang bidang medianya kok gak hidup ini. Kenapa? Nah, ini fungsi dari pemimpin, yaitu sebagai supervisor, sebagai supervisi. Fungsi delegasi di sini ketika seorang pemimpin tidak bisa turun langsung ke lapangan karena bebarengan dengan kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya, maka seorang pemimpin bisa menginstruksikan kepada wakil ketua 1 atau wakil ketua 2 untuk hadir di acara yang berbarengan tadi itu. Nih, tidak harus ketua itu hadir setiap ada waktu, karena seorang ketua juga manusia yang mempunyai kesibukan juga, keterbatasan juga.
fungsi pengendalian. Nah, di sini ketika ada anggota yang terlewat batas, fungsi dari pemimpin itu adalah mengendalikan agar supaya organisasi ini tetap di dalam koridor, di dalam satu rel, tidak keluar dalam relnya. Ini fungsi dari pemimpin. Lanjut. Tugas kepemimpinan. Seorang pemimpin yaitu untuk merencanakan suatu rencana yang akan direncanakan. Nah, setelah direncanakan, maka mengambil pendapat-pendapat dari anggotanya untuk dimusyawarahkan. Apakah rencana ini tetap dilaksanakan atau tidak? Mendorong atau motivasi bawahannya ketika ada bawahannya yang tidak semangat, putus asa. Ini didorong oleh seorang pemimpin. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, pemimpin harus peka. Ya, jangan cuek, jangan hanya asal maju sendiri. Ini tidak boleh. Membina bawahannya atau anggotanya agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik. Seperti tadi, ketika ada tim media, ini dibina supaya tim medianya bagus, supaya tim medianya sukses, supaya tim medianya dikenal oleh masyarakat luas. Ini dibina. Ini adalah tugas seorang pemimpin. Menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis. Nah, ini seorang pemimpin harus menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang adem ayem, suasana yang menyenangkan antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Karena kalau kita kompak, maka organisasi ini akan maju. Karena organisasi itu bukanlah seorang pemimpin saja, bukanlah seorang anggota saja, bukanlah seorang tim media saja, namun kebersamaan. Ya, organisasi ini adalah sebuah kebersamaan untuk mencapai tujuan yang bersama. Menyusun fungsi manajemen secara baik. Nah, manajemennya harus baik sehingga menciptakan organisasi yang baik. Manajemen apa? Manajemen itu apa? Manajemen itu adalah di mana penyusunan sebuah program, penyusunan sebuah kegiatan, bagaimana kegiatan itu bisa terlaksana. Karena organisasi itu hidup kalau ada kegiatan, baik itu hanya kegiatannya tahlilan, baik itu kegiatan khatmul Quran, tidak masalah. Yang penting organisasi itu adalah organisasi itu hidup. Menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas. Nah, seorang kader, seorang anggota tidak hanya tetap pada diri sendiri, tetapi yaitu untuk mengajak orang lain. Ini adalah seorang kader penggerak. Itu yang dimaksud dengan kader penggerak. Jangan sampai cukup pada dirinya sendiri, tapi mengajak orang lain. Menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar. Ketika ada kegiatan-kegiatan, seorang pemimpin harus bisa menjadi wakil dari sebuah organisasi dan tampil di kegiatan tersebut. Seperti kalau diundang Pak Camat, kan setiap organisasi ada perwakilan dan menunjukkan di kegiatan tersebut. Lanjut. Upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Badannya harus sehat, rohaninya juga harus sehat, imannya harus kuat. Berusaha beramal dan berakhlakul karimah. Alhamdulillah kita masuk pada organisasi Ibnu ini di mana kegiatannya hampir semua dalam kegiatan beramal. Gitu. Tidak ada kegiatan yang amburadul, tidak ada dalam Ibnu.
Dan pada umumnya semua berakhlakul karimah. Di organisasi Ibnu tidak pernah diajarkan untuk unjuk rasa, tidak pernah. Ya. Untuk protes sana sini tidak ada. Di Ibnu murni adalah pengkadaran di mana untuk menjadi seorang yang berakhlakul karim. Tidak ada. Kalau organisasi lain banyak untuk protes sana sini. Di Ibnu tidak ada. Itu. Baik itu di Ansor tidak pernah protes sana sini. Protesnya itu dengan cara yang baik seperti itu. Dengan datang ke orang yang bertabayun. Yang ketiga, berusaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuan diri. Di Ibnu sangat banyak ilmu-ilmu yang sudah disebarluaskan. Baik itu kita mengambil dari ilmu kalau di Ansor itu ada Rijalul Ansor, kalau di NU itu ada Batsul Masail. Sangat banyak di Ibnu itu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan diri. Walaupun kita tidak mondok, tapi banyak di kegiatan Ibnu ataupun NU itu ilmu yang kita dapat. Berusaha menambah pengalaman melalui pelatihan. Seperti sekarang ini ada pelatihan, yaitu latihan kader muda. Untuk menteladani kepemimpinan Nabi Muhammad sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang pantang menyerah dan pantang menyerang lebih dahulu. Tidak ada ceritanya Nabi Muhammad itu menyerang kafir Quraisy terlebih dahulu. Malah kafir Quraisynya yang menyerang terlebih dahulu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu tidak suka dengan kekerasan. Sebelum kafir Quraisy melakukan penyerangan, malah Nabi Muhammad itu menawarkan untuk bermusyawarah agar supaya tidak terjadi peperangan. Namun apa daya, kafir Quraisy tetap untuk menyerang. Maka mau tidak mau Nabi Muhammad ya melawan seperti itu. Jadi di dalam Islam tidak pernah mengajarkan kalau sampai nanti sudah kuliah, makanya penting sekali ikut Ibnu dan IPPNU, di mana diajarkan untuk mengetahui ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Tidak ada kekerasan di dalam Islam, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita benar-benar tekankan dalam diri kita, yaitu kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kepemimpinannya tidak pernah ada emosi. Paham ya? Semua dilandasi dengan kesabaran dan keimanan. Baik, mungkin hanya itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih kepada pemateri telah memberikan materinya. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, silakan saya buka 2 pertanyaan, 1 rekan dan 1 rekanita. Saya hitung 1 sampai 3, silakan acungkan tangan. 1, 2, 3. Diturunkan lagi, diulang. 1, 2, 3. Rekan Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi saya langsung jawab, kalau ada suatu program tidak bisa dilaksanakan oleh koordinator seperti itu, maka seorang pemimpin jangan langsung untuk menyalahkan. Kenapa ini program kok bisa tidak berjalan? Yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin ini adalah menanyakan apa masalahnya, apa kendalanya, seperti itu. Mari kita evaluasi bersama. Seperti itu. Apa masalahnya, apa kendalanya, sehingga program tersebut tidak bisa dilaksanakan. Nah, dalam musyawarah tidak mungkin tidak menghasilkan sebuah hasil. Kalau sudah dimusyawarahkan pasti menemukan hasil. Ya, itu. Jadi pertama harus ditanyakan apa masalahnya, yang kedua ditanyakan apa kendalanya. Itu. Sudah. Terima kasih. Untuk selanjutnya buat yang rekan Ita. 1, 2, 3. Ada. Oke. Apakah keahlian pemimpin yang paling krusial? Krusial itu adalah yang paling penting gitu ya. Yang paling yang paling wah gitu. Kalau menurut saya, pemimpin yang mempunyai keahlian yaitu keahlian bisa peka terhadap anggotanya. Bisa peka terhadap anggotanya untuk mengetahui permasalahan. Pemimpin yang tidak cuek seperti itu. Kalau menurut saya, pemimpin yang bisa membaca situasi itu. Termasuk peka itu termasuk bisa membaca situasi. Sehingga ketika kita bisa membaca situasi, tentunya bisa membaca masalah yang ada. Seperti itu. Sudah, terima kasih. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Tadi sudah dijelaskan kepemimpinan itu ada 5. Di antaranya militeristik, di antaranya juga ada 5 pokoknya. Di antara 5 ini, apakah yang kalian cocok dengan kalian itu kepemimpinan yang seperti apa? Ada yang karismatik juga ada demokratis, ada 1, 2 yang cocok dengan Indonesia. 1, 2 kita 3 sendiri. 1, 2, 3. Oh, perempuan katanya. Saya beda cerumi atas. Sebutkan alasannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, ya, tipe pemimpin yang paling cocok dengan negara kita yaitu tipe demokratis. Penjelasannya karena semisal gini, kalau pemimpin yang ditunjuk itu belum tentu anggotanya nerima kan, jadi nggak relevan buat kepemimpinannya gitu. Ya udah gitu. Terima kasih. Jadi terima kasih. Pribadi mohon maaf, nanti yang menilai itu panitia. Di antaranya instruktur nanti yang menjadi peserta terbaik begitu. Jadi kalau ada yang jadi peserta terbaik, jangan sampai kita minder. Ya. Saya dulu nggak pernah menjadi peserta terbaik. Tidak pernah. Tapi tetap semangat, tetap berproses, tidak pantang mundur seperti itu. Karena kemujuran itu tidak pada orang yang selalu menjadi peserta terbaik, tapi yang terus berproses, terus mengabdi, terus berkhidmat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada materi yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga materi pada malam hari ini bisa barokah, manfaat fid dunia wal akhirah. Demikian materi pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau bahasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.